Oke, pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya banyak pengusaha sukses itu kalau ditanya soal bisnisnya, jawabannya justru merendah? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah dilema yang menarik banget di dunia bisnis. Kapan kita harus membangun benteng yang kokoh dan kapan justru kita harus membuka diri dan membangun jaringan? Pasti sering banget kan dengar obrolan kayak gini, entah itu dari teman, saudara, atau tetangga. Kelihatannya bisnis seseorang lagi naik daun, tapi pas ditanya, jawabannya selalu, biasa aja kok. Kenapa ya mereka seolah-olah menyembunyikan kabar baik? Jadi, apa sih sebetulnya alasan dibalik sikap merendah ini? Jawabannya itu, kalau kita telusuri, mengerucut ke satu ketakutan yang sangat-sangat mendasar. Ini dia nih biang keladinya. Ketakutan kalau mereka terlalu terbuka soal kesuksesan, resep rahasia, atau cara kerja mereka, nanti orang lain bisa ikut-ikutan, niru idenya, dan akhirnya jadi pesaing. Intinya mereka takut pangsa pasarnya direbut sama orang yang mereka inspirasi sendiri. Nah, rasa takut inilah yang akhirnya mendorong banyak pengusaha buat menerapkan strategi defensif. Mereka seolah-olah membangun sebuah benteng yang tinggi dan kokoh di sekeliling bisnis mereka. Fondasi utama dari benteng ini adalah konsep rahasia dagang. Ini bukan sekedar ide loh, tapi ini adalah aset yang bahkan dilindungi secara hukum di Indonesia. Anggap aja ini kayak resep rahasia Coca-Cola atau formula Google. Sesuatu yang bikin mereka beda dan harus dijaga mati-matian. Jadi kerahasiaan ini bukan cuma soal ngumpetin sesuatu ya, ini tuh strategi aktif. Dengan menjaga rahasia dagang, sebuah perusahaan bisa punya keunggulan yang nggak dimiliki pesaing, mengamankan bisnisnya dari ancaman, dan melindungi inovasi-inovasi berharga mereka. Selain rahasia, benteng ini juga diperkuat sama tembok-tembok lain, atau yang biasa disebut hambatan masuk pasar. Bisa berupa modal awal yang gede banget, paten yang susah ditembus, atau kontrak eksklusif. Tujuannya cuma satu, bikin pemain baru mikir 1000 kali sebelum berani masuk dan bersaing. Dan ancamannya itu beneran nyata loh. Coba deh lihat angka ini. Kasus yang menimpa PT Chiyoda Kogyo ini jadi bukti betapa mahalnya harga sebuah rahasia yang bocor. Potensi kerugiannya bisa sampai 63 miliar rupiah. Gila kan? Terus gimana cara ngerawat benteng ini? Ya pakai senjata-senjata hukum. Mulai dari NDA atau perjanjian kerahasiaan buat karyawan, kontrak eksklusif sampai paten. Semuanya dirancang buat mastiin rahasia tetap aman di dalam benteng. Tapi pertanyaannya adalah, gimana kalau ternyata strategi bertahan dengan benteng yang super kokoh ini nggak cukup buat menjamin kesuksesan? Ini contoh yang pas banget. Sebelum Facebook, udah ada Friendster, MySpace. Idenya mirip. Tapi kenapa Facebook yang menang? Karena mereka mampu mengeksekusi idenya dengan jauh lebih baik. Ini menunjukkan kelemahan fatal dari pola pikir benteng. Punya ide hebat doang, itu nggak cukup. Dan ini poin yang penting banget. Pada akhirnya, sukses itu bergantung pada kemampuan kita membangun dan mengembangkan bisnis. Ide itu bisa ditiru, tapi meniru eksekusi yang brilian, kultur perusahaan yang kuat, dan tim yang solid, wah itu jauh lebih susah. Ironisnya, seperti kasus PT Chiyoda tadi, ancaman paling bahaya itu seringnya bukan datang dari luar benteng loh, tapi justru dari orang dalam yang kita percaya. Mereka yang udah pegang kunci brankas dan tahu semua rahasia kita. Oke, sekarang kita coba putar balik 180 derajat, kita lihat pendekatan yang sama sekali berbeda, yaitu membangun jaringan. Dan ini menarik banget, karena di dunia seperti pasar saham misalnya, logikanya justru kebalik. Di sana, makin banyak orang yang diajak, makin bagus. Kenapa? Karena likuiditasnya jadi tinggi, semua orang jadi lebih gampang jual beli. Nah, itulah kekuatan jaringan. Strategi jaringan ini dibangun di atas konsep yang namanya modal sosial. Gampangnya, ini tuh adalah nilai atau keuntungan yang kita dapat dari hubungan baik, kepercayaan, dan kerjasama di dalam sebuah komunitas. Contoh nyatanya ada di sekitar kita kok. Lihat aja para pedagang kaki lima. Mereka mungkin bersaing, tapi mereka juga saling bantu. Saling jaga lapak, tukar uang receh, bagi info harga. Mereka nggak bangun benteng, tapi mereka justru membangun jaring pengaman sosial yang bikin mereka bisa bertahan dan berkembang bersama. Jadi kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi ada pola pikir benteng yang melihat dunia penuh ancaman, jadi harus selalu waspada dan protektif. Di sisi lain, ada pola pikir jaringan yang melihat dunia sebagai ekosistem penuh peluang untuk tumbuh bareng. Intinya, mindset jaringan ini ngajarin kita untuk fokus jadi yang terbaik, bukan jadi satu-satunya. Kompetisi itu bukan buat saling sikut, tapi justru jadi pemicu biar kita semua jadi lebih baik dan lebih inovatif. Jadi, mending yang mana nih? Bangun benteng yang kokoh atau menenun jaringan yang luas? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu.
Yap, pengusaha dan bisnis yang paling sukses dan tahan banting justru nggak memilih salah satu. Mereka sadar kalau benteng dan jaringan itu bukanlah dua hal yang berlawanan, tapi dua sisi dari koin yang sama. Strategi terbaik adalah kombinasi keduanya. Bangun benteng yang kuat untuk melindungi apa yang membuat Anda spesial, resep rahasia Anda. Tapi di saat yang sama, bangun juga jaringan yang solid untuk dapat dukungan, inovasi, dan ketahanan jangka panjang. Nah, ini pertanyaan penutup yang penting buat kita renungkan, baik untuk bisnis kita sendiri atau untuk usaha apapun yang sedang kita jalani. Coba deh evaluasi. Saat ini, mana yang lebih butuh perhatian ekstra? Memperkokoh benteng atau memperluas jaringan?